Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumiati, mahasiswa Pasca Sarjana Program Bahasa dan Sastra Indonesia UMS Rapang. Kali ini akan memaparkan tugas kedua dari mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Dr. Sam Hermansyah SPD MPD dengan judul Teori dan Praktek Menyimak. Bab 1 Pendahuluan. Bahasa termasuk komponen penting dalam kehidupan setiap individu. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar. Dalam kurikulum sekolah dasar, bahasa Indonesia mempelajari 4 aspek yang meliputi aspek keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pada aspek menyimak di sekolah dasar, terdapat aktivitas mendengarkan cerita guru, menyimak dongeng, menyimak drama, mendengarkan puisi anak, mendengarkan berita, mendengarkan diskusi, atau mendengarkan wawancara. Keterampilan menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling berkaitan. Keduanya diperlukan untuk berkomunikasi dalam berbagai situasi, menurut Zulela 2013. Keterampilan berbicara diperoleh melalui aktivitas pembelajaran yang mendukung serta lingkungan sekitar. Faktor yang cukup menghambat berkembangnya keterampilan berbicara yaitu siswa tidak terbiasa untuk mengutarakan perasaannya, baik itu di rumah dan di sekolah. Menurut Carolina dan Astrid 2018. Pengembangan berbicara secara informal sama pentingnya dengan berbicara formal. Siswa dapat membedakan sikap yang perlu mereka tunjukkan ketika berbicara berdasarkan situasi. Kim tahun 2016. Oleh karena itu, keterampilan menyimak dan berbicara diperlukan dalam berbagai situasi, sehingga keterampilan menjadi bagian dari pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Bab 2. Hakikat dan jenis menyimak. A. Hakikat menyimak. Mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indera pendengaran yang terjadi pada waktu manusia dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut. Mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja serta penuh perhatian terhadap apa yang didengar. Sementara itu, menyimak pengertiannya sama dengan mendengarkan, tetapi dalam menyimak, intensitas perhatian terhadap apa yang disimak lebih ditekankan lagi. Aktivitas menyimak selalu diawali dengan mendengarkan bunyi bahasa, baik secara langsung atau melalui sumber yang lain. Bunyi bahasa yang ditangkap oleh telinga diidentifikasi bunyinya. Pengelompokannya menjadi suku kata, frasa dan klausa, kalimat dan wacana. Bordedaung Hui dan kawan-kawan 2018 menerangkan bahwa proses menyimak terdiri dari 6 tahap, yaitu tahap 1, tahap hearing atau mendengarkan. Dalam tahap ini, siswa mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujarannya. Tahap kedua yaitu tahap understanding atau memahami. Dalam tahap ini, siswa memahami informasi yang disampaikan oleh guru atau orang yang tengah berbicara. Tahap ketiga yaitu tahap remembering atau mengingat, merupakan kemampuan menyimpan ingatan dalam suatu memori jangka panjang. Tahap keempat yaitu tahap interpreting atau interpretasi yang bermakna kemampuan untuk memahami suatu informasi yang diterima dan dapat menginterpretasikannya dalam bentuk perilaku atau visual. Tahap kelima yaitu tahap evaluating atau mengevaluasi yang bermakna sama dengan menyimak kritis. 6. Tahap responding atau merespon, dikenal juga dengan menyimak secara interaktif. B. Jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia menurut Sutari yang disitir oleh Hijriyah 2016 sebagai berikut. 1. Menyimak ekstensif, yaitu sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu bahasa.
Tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Yang kedua, menyimak intensif, yaitu menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi dan dikontrol. Ketiga, menyimak sosial, yaitu berlangsung dalam situasi sosial seperti tempat masyarakat sering bercakap-cakap mengenai hal yang menarik perhatian sehingga semua orang mendengarkan satu sama lain. Keempat, menyimak sekunder, yaitu menyimak sekunder adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Misalnya, kita mendengar musik elektron pada saat kita sementara menulis di rumah. Kelima, menyimak estetik disebut sebagai fase terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. 6. Menyimak kritis, yaitu untuk memperoleh kebenaran suatu informasi. Ketujuh, menyimak konsentrasi, yaitu menyimak jenis telaah seperti menyimak untuk mengikuti petunjuk serta menyimak urutan ide, fakta penting, dan sebab akibat. 8. Menyimak kreatif, yaitu menyimak yang mengakibatkan dalam pembentukan atau rekonstruksi seorang anak sesuai ujaran yang didengarnya. Kesembilan, menyimak interogatif, yaitu menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi karena penyimak harus mengajukan pertanyaan. Kesepuluh, menyimak pasif, yaitu jenis kegiatan menyimak dalam penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar. Dan ke-11, menyimak selektif, yaitu untuk menyeleksi dan menerima informasi atau kosakata baru yang sekiranya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3. Tujuan dan manfaat menyimak. A. Tujuan menyimak. Menurut Iskandar Wasid dan Sunendar, menyimak memiliki tujuan yang beraneka ragam, yaitu menyimak untuk belajar, menyimak untuk memperoleh keindahan audial, menyimak untuk mengevaluasi, menyimak untuk mengapresiasi simakan, menyimak untuk mengomunikasikan ide-idenya sendiri, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, dan menyimak untuk meyakinkan. Menurut Sutari yang dikutip Hijriah 2016 yang menjelaskan bahwa menyimak bertujuan untuk memperoleh fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, mendapatkan hiburan, dan mengembangkan keterampilan berbicara. Adapun Hamid 2015 memaparkan bahwa tujuan menyimak terbagi menjadi dua, yaitu menyimak umum dan menyimak khusus. Menyimak umum lebih menekankan bagaimana memahami makna kata yang disimak, sedangkan menyimak khusus lebih menekankan bagaimana menyimpulkan pembicaraan. Lebih lanjut, tujuan utama pengajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa terampil berbahasa dalam pengertian terampil menyimak, terampil berbicara, terampil membaca, dan terampil menulis. Menurut Setiawan, manfaat menyimak dijabarkan sebagai berikut. 1. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup. 2. Meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan khazanah ilmu. 3. Memperkaya kosakata. 4. Memperluas wawasan. 5. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. 6. Meningkatkan citra artistik. 7. Menggugah kreativitas dan semangat menciptakan untuk menghasilkan ujaran-ujaran dan tulisan yang berjati diri. Bab 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak. A. Faktor pembicara. Pembicara ialah orang yang menyampaikan pembicaraan, ide, pesan, informasi kepada penyimak melalui bahasa lisan. Berikut ini sejumlah faktor yang diharapkan muncul pada pembicara. A. Penguasaan materi. B. Berbahasa baik dan benar. C. Percaya diri. D. Berbicara sistematis.
E. Gaya berbicara menarik. F. Meningkatkan citra estetik dan kontak dengan penyimak. B. Pembicaraan. Pembicaraan adalah materi, isi pesan atau informasi yang disampaikan oleh pembicara kepada penyimak. Pembicaraan yang menarik akan memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu aktual, berguna, dalam pusat minat penyimak, sistematis, dan seimbang. Bab 5. Praktek dan penilaian menyimak. A. Praktek menyimak. Berikut ini beberapa alternatif model pembelajaran yang dapat diimplementasikan sebagai upaya meningkatkan keterampilan menyimak siswa. 1. Guided listening atau model guided listening adalah cara untuk meningkatkan keterampilan menyimak dengan memanfaatkan metakognitif siswa. Pemanfaatan metakognitif membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mengidentifikasi suatu masalah melalui media video atau audio. Yang kedua, review studi verbalis review. Menurut Kathleen Mishworth, model review studi verbalis review adalah model membaca yang dimulai dari mengulang, mengkaji, mengatakan, dan menyelidiki suatu teks yang dibaca. Yang ketiga adalah directed learning thinking activity. Model directed listening thinking activity bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam menjelaskan tujuan menyimak, memahami informasi, membahas informasi simakan berdasarkan tujuan menyimak, serta menyimpulkan isi simakan yang telah dibahas. Yang keempat, know when to learn. Model know when to learn dikembangkan oleh Ogle untuk membantu guru menghidupkan latar belakang pengetahuan dan minat siswa pada suatu topik. Yang kelima, predict, organize, rehearse, practice, evaluate. Model 4P bertujuan untuk membuktikan bahwa menulis dapat digunakan sebagai sarana terbaik untuk membentuk kemandirian menyimak pada setiap jenis bahan simakan dan mengatasi kelemahan siswa ketika menghadapi soal esai. B. Penilaian menyimak. Penilaian menyimak harus menyesuaikan dengan indikator pencapaian suatu materi simakan terlebih dahulu, sehingga untuk mengukur keterampilan hasil belajar menyimak, maka alat tes yang dibuat harus disesuaikan dengan indikator. Menurut Nurgiantoro, ada 4 tingkatan tes keterampilan menyimak yang harus diperhatikan jika akan melakukan penilaian, yaitu tingkat ingatan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, dan tingkat analisis. Tujuan dari penilaian pembelajaran menyimak adalah untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki siswa dalam proses pembelajaran menyimak telah sesuai dengan kompetensi dasar khususnya dan indikator yang ingin dicapai. Bab 6. Rancangan pembelajaran menyimak. Pembelajaran menyimak pada kurikulum 2013 terancang secara interaktif sehingga berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Meskipun terintegrasi, akan tetapi penilaian menyimak siswa tersaji secara terpisah dalam suatu rubrik penilaian. Susunan rancangan pembelajaran menyimak dalam kurikulum 2013 yaitu: langkah pertama, menuliskan kompetensi inti atau KI. Langkah kedua, menentukan kompetensi dasar. Langkah ketiga, menentukan indikator. Langkah keempat, menentukan tujuan pembelajaran khusus. Langkah kelima, menentukan model pembelajaran. Langkah keenam, menentukan metode pembelajaran. Langkah ketujuh, menentukan media pembelajaran. Langkah ke-8, menyusun kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, menentukan evaluasi dan penilaian pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.